Siap, Pak Edi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung pada acara knowledge sharing kita, BKTF. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Yuyu Wahyu dari Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi LIPI tentang low probability of intercept radar yang digunakan di kapal perang. Nah, sebelum kita mulai, kita awali dulu acara kita sore hari ini dengan safety moment yang akan disampaikan oleh Pak Paul Wijaya. Silakan Pak Paul. Terima kasih Baik, Pak Paul. Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Screen-nya bisa di-share ya? Sudah saya. Oh, sorry. Oke, sudah terlihat? Ya, terima kasih. Sudah terlihat Pak. Baik. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Saya Paul Wijaya, rekan satu angkatan sama Pak Edi. Sore ini saya akan coba sharing di safety moment ini dengan topiknya salah satunya adalah kegagalan fungsi radar. Walaupun bukan LPIR seperti yang akan dipresentasikan oleh Pak Yuyu Wahyu. Tapi bisa dilihat bahwa radar itu satu fungsi yang cukup penting. Jadi saya coba tampilkan di sini kejadian tabrakan di laut antara destroyer, kapal perangnya Amerika, Fitzgerald, sama kapal kontainer kargo di perairan Jepang. Di sini ada video pendek aja yang menjelaskan kira-kira urutan kejadiannya. Mudah-mudahan bisa jalan. Ya, jadi akibat dari kejadian itu 7 kru dari Fitzgerald meninggal dan 3 luka-luka. Jadi itu hasilnya dari investigasi yang dilakukan, ditemukan bahwa ada kegagalan dari penjaga di anjungan yang seharusnya memperhatikan lingkungan tapi lalai. Kemudian yang kedua juga ditemukan bahwa radar yang ada di atas kapal Fitzgerald ternyata juga tidak berfungsi. Dan itu sudah beberapa kali terjadi. Selain itu juga kontrol sistem yang diterapkan yang baru terlalu kompleks, yang dibikin oleh, katanya terlalu kompleks yang dibikin oleh pembangun kapalnya, dan hanya memberikan sedikit petunjuk pada krunya, sehingga mereka tidak tahu indikator-indikator penting apa yang ada di layar. Akibat dari sini, maka touchscreen-nya akan diganti dengan wheel dan throttle, seperti kapal-kapal yang lama. Sementara di kontainer kargonya sendiri, bahwa kapalnya dioperasikan pada autopilot sampai sesaat sebelum terjadinya tabrakan, dan tidak membunyikan horn-nya, blast-nya ya, atau ada radio komunikasi. Dan officer yang bertugas tidak mengambil langkah-langkah untuk mendeteksi risiko kemungkinan tabrakan itu. Nah, jadi bukan hanya di kapal, tapi juga saya rasa di fasilitas-fasilitas produksi atau yang lain. Kalau safety critical equipment tidak dijaga, petugas yang bertanggung jawab untuk critical task
juga tidak berfungsi, maka akibatnya akan terjadi kecelakaan. Mungkin itu saja Pak Edi dari saya. Terima kasih. Baik Pak Paul Wijaya, terima kasih atas wejangannya safety moment yang sangat penting ini untuk kita. Berikutnya kita masuk ke acara kita sore hari ini. Pak Yuyu Wahyu, terima kasih sekali nih BKTF berkesempatan mengundang Bapak ini untuk memberikan atau berbagi pengalaman ya pengembangan radar di Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi dan mungkin di banyak tempat yang sudah dialami oleh Pak Yuyu Wahyu. Silakan Pak Yuyu Wahyu. Terima kasih sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Yuyu Wahyu, Teknik Fisika 81. Saya dari awal udah kerja di LIPI, tugas saya di LIPI dan lebih ke elektronik ya. Jadi bahkan sekarang saya jadi ketua kelompok penelitian antena dan propagasi. Jadi S2, S3, S1, S2, S1 saya elektronik, S2 dan S3 saya di RF ya. Filter dan antena untuk ground penetrating radar. Sudah sama-sama TUDAF. Baiklah, saya akan lanjutkan. Topik kita pada hari ini adalah low probability of intercept radar atau LPI, ya, ini untuk kapal perang. Nah ini LPI ini sebenarnya dioperasikan pada operasi senyap ya. Jadi radar ini tidak akan terdeteksi oleh musuh sekitar 2 km. Ya. Jadi musuh itu biasa punya ESM, Electronic Support Measure, untuk deteksi radar musuh. Nah, LPI ini adalah salah satu untuk operasi senyap. Jadi musuh tidak bisa deteksi, sementara kita bisa deteksi musuh ya, pada kejauhan puluhan kilometer. Nah, ini teknologinya adalah teknologi FMCW, ya, Frequency Modulated Continuous Wave. Tentu yang lainnya adalah radar jenis pulsa. Ya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit nanti teori, kemudian pembuatan radar itu sendiri dan diterapkan di kapal perang, di KRI Armatim. Ini mungkin udah pada tahu ya, jadi radar ini sebenarnya termasuk sensor ya, berfungsi sebagai mata dan singkatan dari radio detection and ranging ya, deteksi dan penjangkauan melalui gelombang radio. Ya, radar mampu berperan sebagai mata yang dapat melihat objek di kejauhan sampai ratusan kilometer ya. Sekarang udah sampai ribuan ya, ribuan kilometer udah bisa, jadi pakai frekuensi yang lebih rendah, frekuensi ratusan mega atau PHz. Ya. Dan ini udah diinginkan oleh Rusia, Ukraine, sama Iran. Nah, ini karena gelombang elektromagnetik sehingga dikatakan dengan segala macam kondisi cuaca kita bisa menggunakan. Kemudian ini radar yang telah banyak digunakan di sektor transportasi udara, laut tadi ya, pengamatan cuaca, pemetaan wilayah, surveillance, wilayah perairan, udara, pencegahan kegiatan ilegal logging, illegal fishing ya. Kemudian untuk pertahanan keamanan. Ya. Radar ada yang dipasang di pinggir pantai, di bandara, di kapal, di pesawat udara, di atas mobil, di atas panser, dan lain-lain. Ini prinsip radar adalah sudah pada tahu kemungkinan ya. Jadi ada pemancarnya, yaitu memancar gelombang radio, kemudian direfleksikan oleh target dan dideteksi oleh alat penerima yang biasa beralokasi di tempat yang sama dengan alat pemancar. Nah, walaupun radio yang dikembalikan biasanya sangat lemah, ya, jadi kita pakai
pakai power amplifier ya, sehingga kita bisa mendeteksi objek. Nah, ini ada aspek kelemahan ya. Yang pertama adalah resolusi, kemudian gambar raw videonya mewakili sinyal yang kembali tidak mengindikasikan sudut target. Ya. Sulit untuk membedakan objek yang berdekatan, ya. Jadi dianggap satu objek padahal itu ada dua objek. Kemudian kadang sinyal yang kembali palsu atau clutter. Ini adalah pengalaman di P2ET, ya, DP. Saya masuk tahun 91. Nah, ini kita mulai riset dengan TU Delft, ya, dengan Profesor Rihat tahun 2006, ya, 2006 bersama ITB juga, bersama ada PT Solusi 247 di Jakarta. Sekarang bergerak di bidang IT. Nah, ini yang pertama kita buat LPI, ya, pada frekuensi 9,4 X-band, kemudian bikin mobile, ya, berikutnya, kemudian bikin surveillance yang untuk di kapal, dan kemudian ini coastal, ya, radar pengawas pantai di S-band di 3 giga. Ini di X-band, dan terakhir ini kami sudah melakukan riset untuk navigasi untuk kapal-kapal kecil di untuk radar digunakan di kapal, ya. Dan P2ET ini sudah mendapat penetapan pusat unggulan ITEK radar, ya. Walaupun kenyataannya mungkin belum penuhnya jago, ya. Ini saya jelaskan, ini adalah pengembangan radar buatan dalam negeri, ya, yang pernah dikerjakan di Indonesia. Ini tidak semua masih ada, ya. Ini adalah PT RTI. PT RTI ini adalah PT yang saya buat juga. Ya, ini adalah spin-off dari P2ET. Ya. Ini adalah radar udara yang short range. Kemudian kita bikin manpack radar. Kemudian ITB juga. Ini saya juga ikut di sini sebetulnya. Ini ada radar cuaca. Kemudian ini kerjasama dengan PT INTI, BMKG, dan Eksekutif. Ini adalah radar pasif yang dikerjakan oleh Lab Radar ITB, LAPI ITB dengan Bali Kontenan. Kemudian ini yang Solusi 247, ya, ada radar maritim, ya, ada juga ini RPI. Nah, RPI ini terus terang aja ini yang kami ganti, ya, karena di sini tahanan anginnya terlalu besar sehingga motornya sempat rusak. Baiklah. Nah, ini adalah sedikit tentang perkiraan kebutuhan dan harga radar di Indonesia, ya. Banyak sekali, ya, kalau kita mau bisnis radar banyak sekali, ya. Untuk radar navigasi kapal aja ini bisa 320.000 per tahun, ya. Kemudian ini harganya, kemudian ada radar pengawal pantai, radar bandara sipil, pertahanan udara, ya. Pertahanan udara yang akan kita kembangkan ini butuh 32, ya. Sekarang existing ada 20, ya, masih kurang 12. Kemudian ada radar air surveillance kapal perang, radar pesawat sipil, dan lain-lain, ya, sampai pasif radar ini, ya, pasif radar. Jadi ini perkiraan harganya, ya. Ini contoh harga radar pertahanan udara itu sampai 200, sekarang sekitar 400 M tadi, ya. Ini kalau kita belanja bisa triliunan keluar. Nah, ini adalah kita masuk ke dunia agak teoritis nanti sedikit, ya. Ini adalah perbedaan radar pusat dan radar FMCW, ya. Ini yang pusat, ya. Jadi mulai dari transmitter, duplexer, ini duplexer jadi bisa untuk transmit receive. Kemudian ada antena, kemudian ada gelombang elektromagnetik, dan ini adalah outputnya. Ini untuk transmitnya, sedangkan receive-nya seperti ini. Nah, ini yang FMCW, ini antenanya cukup satu, ya, cukup satu, dan ini adalah bentuk sinyal dari radar pulsa. Ya. Nah, sedangkan FMCW ini adalah antenanya dua, ya, antenanya dua, ada transmit, ada receive, ada mixer, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari FMCW, ya, dan sinyalnya adalah seperti ini. Jadi dia bentuknya sawtooth atau chip, ya,
nanti dijelaskan lebih detail. Dan ini adalah contoh radar pulse, ya. Radar pulsa yang ini buatan LAN katanya, ya. Dan ini apa namanya untuk pantai masalah ya, coastal. Dan yang kuning adalah ini ASM. Saya taruh di sini. Ini terus terangnya ini buatan saya pribadi ya, buatan ide dari saya. Ini adalah untuk deteksi radar. Ya, jadi ini ada 8 sektor. Ini frekuensinya mulai dari S-band sampai ke U-band, 24, 48, ini 8 sampai 18 ya. Sorry, balik 24, 48, ini yang kecil 8 sampai 18 gitu. Dan kalau kita lihat ini antenanya 2, ya, ini adalah 1. Ini untuk FMCW. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit ya teoritis dari FMCW, aspek-aspek yang apa namanya, beberapa parameter yang bisa kita jelaskan ya. Yaitu dasar-dasar FMCW, pengukuran jarak, kemudian konsep sinyal dan bandwidth, intermediate frekuensi, kemudian resolusi jarak. Nah, ini bagaimana, ini pertanyaan yang harus kita jawab, bagaimana radar melakukan estimasi jarak sebuah objek, bagaimana kalau ada 2 objek, kemudian bagaimana 2 objek yang berdekatan masih bisa dikenal. Kemudian ini yang tadi saya jelaskan, ini ada susah ya kalau terlalu dekat, jadi dianggapnya 1. Nah, bagaimana menentukan jarak terjauh. Nah, ini sebetulnya yang tadi sawtooth itu terdiri dari chip ya, jadi dia frekuensi makin lama makin tinggi, ya dia meninggi, ya, ada slope-nya, ya dia makin tinggi ya. Jadi memancarkan sinyal yang disebut chip. Chip adalah sinusoidal yang frekuensinya meningkat secara linear ya terhadap waktu, ya disebutkan ini ada amplitudenya, ada dalam domain waktu. Nah ini kalau digambarkan dalam frekuensi ya untuk sumbu Y-nya maka dia akan seperti ini ya. Dan kalau kita lihat contohnya ini 77 giga sampai 81 ini adalah bandwidth-nya, dan ini adalah waktu satu apa namanya satu sawtooth gitu ya. Jadi kemiringan kita dengar sebagai slope laju ketika chip naik, dalam contoh ini chip mempunyai bandwidth 4 giga 40 mikrosekon ya, sehingga S-nya adalah 100 MHz per mikrosekon. Nah ini selanjutnya ya ini TX RX. Selanjutnya kita akan melihat bahwa kita butuh mixer ya untuk mendapatkan IF ini. Ya, jadi mixer ini penjumlahan dan pengurangan dari frekuensi seperti ini. Jadi kalau secara matematis seperti ini, jadi pengalian, dan kita mendapatkan yang down converternya. Jadi apa namanya kita mendapatkan frekuensi yang lebih rendah dari sinyal TX dan RX. Nah ini adalah sinyal IF ya. Jadi ini tadi yang transmitternya, transmitter, kemudian dibalik kan dia ada delay-nya ya, yaitu TO. Nah delay-nya ini adalah TO ya, dan ini adalah apa namanya frekuensinya ya. Jadi ada nilai TO ya. Jadi gambar ini di atas menunjukkan sinyal TX dan RX yang direfleksikan oleh objek. Sinyal RX delay terhadap TX ya. TO adalah waktu bolak-balik antara radar dan objek. S adalah slope dari chip ya. Mengingat frekuensi output dari mixer adalah perbedaan frekuensi TX RX, tunjukkan pada gambar di bawah. Ya, jadi ini adalah IF-nya ya. Jadi frekuensi tersebut adalah S kali TO atau S kali 2D. D ini adalah jarak objek terhadap radar dibagi kecepatan cahaya. Nah ini untuk satu objek berarti dia ada satu frekuensi. Nah ini kalau kita kembali kita menginjak kepada di domain frekuensi, ya, kita lihat transformasi Fourier. Ya. Ini untuk window T ya, waktu T ini ya,
di mana antara sinyal yang warna biru dan merah itu hanya 0,5 siklus perbedaannya, maka itu tidak akan bisa membedakan. Tapi kalau dia diperpanjang, maka kita akan bisa membedakan sinyal yang biru dan yang merah. Nah, ini kalau banyak objek seperti ini, ya, banyak objek. Jadi ada 3 objek dan kita akan menemukan tune yang banyak ya sesuai dengan jarak masing-masing dari objek tadi. Nah, kemudian ini resolusi ya, resolusi jarak dalam radar. Ya, ini ada shift-nya. Nah, ini pada ada objek, ini objeknya berdekatan ya, dan kita tadi dari dijelaskan sebelumnya bahwa kita ada susah membedakan ya. Jadi seperti ini satu objek saja ya. Nah, sekarang bagaimana caranya ya, kita yang tadi kita perlebar bandwidth dari IF. Jadi begitu ini dilebarkan maka dia akan bisa dibedakan 2 objek tadi. Ini adalah resolusi jarak dalam radar. Ya. Kalau sebuah objek dalam D menghasilkan tune frekuensi S22 per C dan seterusnya, maka kita akan dapat resolusi jarak, ya, itu adalah kecepatan saya dibagi bandwidth, ya. Jadi tergantung bandwidth tadi, bandwidth bisa mendeteksi. Nah ini kita mencari bagaimana jarak maksimum yang bisa dijangkau oleh radar. Ya, ini tergantung dari frekuensi dari sampling ADC. Jadi setelah lewat mixer kita lewat LPF, low pass filter, dan kemudian masuk ADC dan seterusnya. Jadi kita akan mendapatkan ini tentu dengan hukum Nyquist ya. Kita mendapatkan D maksimum adalah frekuensi sampling dikali kecepatan saya dibagi 2S. Nah ini jadi kenyataannya tidak seindah yang dibayangkan. Dari teori ini adalah rangkaian yang udah kami buat ya. Ini adalah rangkaian radar FMCW ya. Jadi ini yang jelas kalau ada LNA ini dari receiver ya, ini transmitternya, ini dua antena, dan ini berbagai macam rangkaian yang harus kita buat sehingga nanti kita bisa memperlihatkan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah ini kan berarti di dalam hardware ada dunia tersendiri ya dibandingkan dengan tadi teoritis ya. Jadi secara matematis di dalam hardware ternyata macam-macam ya, masalah matching impedan, masalah frekuensi ya, dan lain-lain. Nah ini kalau kita bagi ilmunya sebenarnya ada 2 ya, software dan hardware. Software ini terjadi processing, GUI ya, non hardware interface, application networking. Dan di hardware ada antena, RF komponen, elektronik, construction, dan material. Ini dalam hardware sendiri itu ada antena ya, antena, reflektor, microwave array, slot array, horn, dan lain-lain. Kemudian RF komponen ada osilator, atenuator, isolator, phase shifter, ambil filter, mixer filter, dan lain-lain. Kemudian di elektroniknya ADC synthesizer dan seterusnya. Kemudian construction-nya ini ya, untuk mekanik ya, platform, stator, radom, antena. Materialnya juga ini absorber yang lagi training untuk anti radar. Nah ini sedangkan di softwarenya ini seperti ini ya, ada image processing, anti clutter, Doppler, FFT, dan seterusnya. Ini untuk GUI-nya, APGA, kemudian hardware interface ya, ARPA ya, ini yang untuk tracking juga, dan seterusnya. Nah, ini yang hasil riset kami ya. Jadi yang tadi dikatakan saya bilang ini ada masalah dalam tahanan angin, maka saya punya inisiatif ini ada air gap ya.
Jadi supaya tahanan anginnya tidak besar, itu bikin air gap. Jadi ini adalah desain keseluruhan ya, blok diagramnya dari antena, kemudian motor dan seterusnya. Ini adalah antena ya. Ini kebetulan desain saya sendiri ya. Dan ini yang paling mengagetkan adalah dari desain langsung bisa untuk difabrikasi ya. Dan ini adalah contoh dari salah satu kendala dalam FMCW adalah karena antenanya dua, dia harus isolasinya harus bagus. Ya. Isolasinya harus bagus, jadi kita mengukur isolasi ini. Ya, kalau di scattering parameter atau S parameter kita pakai S21 atau S12. Jadi ini harus kita baiknya di minus 70 dB. Ini antenanya ini combiner ya. Nah ini generasi pertama sama Belanda ya, jadi kita pakai reflektor. Nah ini mungkin Belanda juga ingin nyoba-nyoba gitu ya. Nah ini kami ganti dengan yang tadi. Jadi ini ada reflektor, efeknya di sebelah sini. Ini random. Ini sama, ini dalamannya. Jadi ini ada padnya ada 8 modul. Ini reflektornya untuk meningkatkan gain. Tentunya dengan tuning mekanik sehingga gainnya maksimum. Nah, ini fabrikasinya seperti ini generasi awal ya. Ini DSS yang membangkitkan Solvit tadi, dan ini adalah komponen-komponen yang udah kita buat ya, dari mulai chip kita buat modul ya, karena harga modul itu bisa 10 kali lipat ya kalau kita buat sendiri dari IC. Ini ketika pengukuran di atas gedung ya. Ini adalah generasi pertama yang tadi, ini masih generasi pertama. Ini adalah yang generasi yang saya pasang di kapal. Ini ada air gap ya, air gap ini, dan kebetulan ini untuk isolasi. Ini semua buatan dalam negeri, desain dalam negeri. Ya, ada tempat mekanik ya. Ini orang-orang politeknik mekaniknya sudah bisa. Nah ini nah ini kita ini dipasangnya di sini di kapal ya. Ini ada EVA, tapi sebelumnya ini ada namanya Sperimarin ya, yang mengganggu. Ya. Dia ini pakai pulse, ya ini pakai FMCW. Jadi kalau dia memang ini operasinya nggak pernah barengan ya. Ketika dia silent, ini mati ya. Sebab kalau ini dia kita pernah dioperasikan ketika operasi silent dan kita nggak kedetek sama lawan ya. Dan ini pulse tentu akan kedetek oleh ESM musik. Nah ini sangat mengganggu ketika ini dioperasikan. Tapi ya pada prinsipnya kan operasinya berbeda. Nah ini inilah analisa untuk lihat interferensinya ya. Nah, ini adalah hasil displaynya. Ini Sperimarin ya. Ini Sperimarin dari Amerika ya. Ini buatan kita. Ya, bersamalah deteksinya ya. Nah ini kita uji ke Palu ya lewat kapal. Jadi uji fungsi ya. Jadi kalau di TNI kan nggak bisa sembarangan, dia harus benar-benar diuji ya. Kita punya protokol tes yang kita buat barengan, dan kita harus benar-benar sesuai dengan protokol tes. Dan ini ada optimasi di Palu, kita sampai di Palu. Ini ketika ngetes ya di perjalanan selama di laut. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah radar yang akan dikembangkan, akan dibuat pabriknya, ya kita join sama Turki ya. Ini adalah radar tekanan udara, ya. Tentunya ini akan prospek ya, kita butuh 15, dan ini akan menjadi sorotan dunia mungkin ya kalau kita bisa buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih sekali ini presentasinya yang dilakukan sendiri nih ya di LIPI ini. Saya suka ini loh, atau orang itu suka LIPI, LAPI ya. Ya. Barangkali ada yang ini kita punya waktu banyak ini untuk berdiskusi ini. Ada yang ingin bertanya langsung silakan. Langsung angkat tangan saja. Ya, halo. Ya, silakan Bu. Ya, saya Lina Tadiandiani dari Telkom, TF Telkom. Pak, saya mau bertanya perihal tentang jamming ya, jamming radar. Nah, kalau menurut Bapak itu untuk jamming radar itu bagaimana ya Pak? Dan untuk solusinya sendiri bagaimana? Terima kasih. Ya, jamming itu kan termasuk electronic warfare ya. Jadi biasanya kita disatukan dengan ESM, Electronic Support Mission tadi yang saya jelaskan. Jadi ketika kita deteksi radar musuh, ya, kita tahu frekuensinya, kita ngejam, ya supaya kita nggak ke detect oleh musuh, ya. Tapi biasanya musuh punya anti jam. Jadi ada electronic counter measure. Nah, kita juga punya lagi electronic counter measure, ya. Jadi kayak virus antivirus lah gitu ya. Nah, sekarang kan jamming itu udah macam-macam ya, untuk GPS juga sudah ada ya GPS jamming. Dan itu baru di frekuensi ya, kaitan dengan power. Gitu. Ada lagi, Pak? Silakan kalau ada. Pak. Tanya Pak. Pak, bertanya Pak. Wah, Ya, silakan. Tolong nama dan instansinya tolong. Oke. Perkenalkan, nama saya Didit Widianto. Saya dosen UPN Veteran Jakarta. Dosen UPN Veteran Jakarta dari Fakultas Ilmu Komputer. Bidang saya ilmu komputer, namun spesialisasi saya di bidang robotika. Nah, untuk radar yang tadi yang ada continuous wave sama pulse ya Pak ya. Ya, nah, sekarang kalau yang pulse itu kan penangkapan objeknya itu pada saat sinyal pulse itu pulsernya itu aktif tentunya ya kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah pulse-nya itu transmitnya itu rutin dengan jeda waktu yang tetap atau random atau bagaimana Pak gitu. Ya, kalau pulse itu ada pulse width ya, lebarnya nanti itu terkait dengan nanti frekuensinya, ada pulse width dan ada antar apa namanya? Jadi waktu antar pulsa itu. Ya, jadi udah tertentu Pak. Jadi ya kita tentu desain dari awal ya, untuk apa dulu ya, misalkan untuk hostel, jadi nggak random ya, nggak random ya. Jadi seperti yang tadi di ini ya. Ya, ya. Pak, saya pikirnya gini Pak, kalau untuk keperluan perang gitu mungkin kan harus random kali ya Pak, supaya untuk mengantisipasi. Oke, lanjut dulu Pak, silakan. Ya. Ini Pak, jadi ada ini pulsanya kan, ini pulse PX-nya, ini yang RX-nya ya. Jadi ini udah pulse repetition-nya udah ada. Nah jadi sekarang kan gini Pak, kalau misalkan sekarang kan ada radar pasif ya, jadi dia hanya receive only ya. Jadi dengan 3 ESM ini yang kuning ini kita buat 3,
maka kita akan mengetahui posisi musuh ya. Asal musuh memancarkan gelombang elektromagnetik. Dia memancarin radar, kita bisa deteksi. Tapi kalau misalkan kita mancarin radar, ya kita bisa kedetek sama musuh. Terus yang diinginkan apa, Pak? Yang diinginkan? Kalau perang ya misalkan kayak GCI, Ground Control Intercept ya, dia mancarin sampai 450 km ya. Kita bisa deteksi pesawat musuh dengan primary surveillance radarnya itu. Kemudian kan kita ada aturan ya, kalau sampai dia melanggar ketentuan, misalkan 150 km, kita peringatin dia don't care, kita tembak, Pak. Ya, jadi kita kaitan dengan firing ya. Jadi nanti koordinat musuh kita kasih ke firing, kita tembak. Jadi selalu dihubungkan dengan firing. Oke Pak. Kalau tadi saya lihat grafiknya yang di sini Pak, grafiknya di sini itu kan antara T waktu T terhadap F ya Pak ya. Berarti yang dilihat itu nanti adalah perubahan frekuensi terhadap waktu T gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Ini kan ini yang sawtooth-nya nih, chip-nya ya. Kan ini adalah apa namanya, toe itu kan delay ya. Jadi setelah mantulin dari objek, dia ada toe-nya kan. Ini RX-nya. Nah kemudian kita lewat IF, lewat mixer, maka kita akan dapat frekuensi yang lebih rendah dari ini kan ini RF ya. Kan ini IF itu udah di down convert, dia frekuensinya lebih rendah. Ya. Dan ini satu objek satu. Tapi nanti kita apa namanya, kita nanti bisa di domain frekuensi Pak untuk lebih jelasnya lagi. Jadi supaya dia bisa membedakan objek satu dengan objek yang lain. Nanti bisa didalami Pak, ada di sana. Ya Pak. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Gimana Pak? Ya, Pak. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan yang lain lagi, silakan. Izin Pak. Oh ya, Pak Fauzi, silakan. Kenalkan saya Fauzi Pak, TF ITB 2003, sekarang di PTLN Pak. Oh, mungkin ini saya tidak banyak terlibat di pengembangan radar sebenarnya, cuman saya di saya sering ke LAN soalnya. Oh siap Pak Yus, siap. Tapi saya nggak banyak terlibat di pengembangan radar, cuman saya di unit bisnis elektronika pertahanan, jadi mungkin keterlibatan saya lebih ke integrasi sebenarnya Pak. Saya kadang beberapa kali ada integrasi ke radar. Cuma secara konsep saya masih belajar juga, cuman penasaran Pak, ini sebenarnya kenapa radar LPI yang FMCW itu dia nggak bisa dideteksi sama SM? Oh iya. Konsepnya gimana? Mungkin, ya dia kan kalau radar pulse itu bisa ratusan kilowatt ya, kalau yang besar-besar ya. Kalau ini kan hanya 2 watt. Yang saya pakai hanya 2 watt, 10 watt. Ya itu low power ya. Jadi kenapa powernya kecil? Karena nanti kalau terlalu besar dia akan balik ke antena RX-nya ya kan. Kan kita di kendala kita adalah di antena TXRX ya. Jadi itu yang harus dijaga. Karena couplingnya itu harus dijaga banget. Jadi harus ada isolasi gitu ya. Kalau terlalu besar powernya, dia akan masuk ke apa namanya, ke RX, dan kita tidak bisa mendeteksi objek yang di luar ya, yang lebih lemah tentunya kan. Nah, sehingga kita low power. Kita paling average 2 watt ya. 2 watt sudah bagus. Tapi memang kalau lihat dari kejernihan di display lebih bagus yang pulse ya. Tapi kita tetap bisa mendeteksi ya. Untuk jarak yang ya kita bisa sampai 60 km ya, tergantung dari tinggi menara. Kalau untuk yang di kapal Pak, tadi kan ngebandingin dengan Sperry Marine. Sperry Marine itu setahu saya dia radar navigasi Pak ya. Ini sedangkan untuk kapal radar LPI sendiri Pak, untuk yang di kapal dia difungsikan untuk radar navigasi, navigasi atau surveillance Pak? Surveillance. Oh surveillance.
datanya sendiri di internal konsolnya atau dia karena di kapal perang kan biasanya ada CMS Pak ya, masuk ke CMS atau gimana Pak? Nah, ya waktu itu harus disatukan dengan CMS-nya LAN dengan segala macam lah. Ini harus diintegrasikan gitu ya. Dengan XDIS, dengan apa namanya sensor, apalagi lah gitu ya. Nah itu diintegrasikan dengan itu. Ya, cuman saya waktu itu nggak ikut di pengintegrasiannya, tapi itu adalah permintaan dari TNI AL. Jadi datanya sih di bawah Pak, jadi udah ke bawah udah IF ya, diproses di bawah di komputer ya. Jadi yang ada di atas itu yang RF-nya, ya. Kemudian kita pakai apa namanya slip ring ya, dan kemudian keluar apa namanya udah IF. Oke Pak, gimana? Ada lagi? Izin Pak mau Kalau yang bertanya. ditampilkan Pak, saya kalau nggak ada yang bertanya, saya mau bertanya. Oh iya. Silakan. Ya, Ya. saya mau. Izin bertanya Pak. Oh, enggak, Oh, ya, Pak. silakan. Ya Pak, saya Hadi dari Institut Teknologi Sumatera. Ya. Ini saya tertarik terkait tadi Bapak mengatakan kalau misalnya antenanya itu kan sama transmitter sama receiver kan takutnya ada terjadi disturbance atau saling interferensi. Apakah nggak di ide seperti memasang absorbing di tengah-tengah antara antenanya itu, jadi sehingga tidak ada interferensi antara kedua antena tersebut? Apakah ada kendala kayak gitu? Halo, silakan Pak. Tes. Ini yang macet yang di mana ini ya? Pak Teguh, Pak Adi tadi masih jalan suaranya. Halo Pak, terdengar Pak? Oh, Suara terdengar. saya Pak? Oh, Pak Yuyu sekarang, gimana Pak Yuyu? Pak Yuyu yang putus kayaknya Pak. Oh, Pak Yuyu yang putus. Oh. Pak Yuyu, wah ini ditunggu nih Pak Yuyu nih, harus nyambung lagi nih. Sinyalnya di jam itu kayaknya Pak Edi. Oh, kena jam radarnya ini. Ini tadi apa radar pengganggunya ini. Pak Yuyu masih mute tuh Pak. Oh, masih mute. Pak Ya, Yuyu. ada. Nah sekarang oke ya. Oke. Gimana yang dari? Ya ini Pak, saya ulangi lagi. Jadi kan tadi Bapak mengatakan kalau misalnya kenapa menggunakan salah satu powernya rendah supaya menghindari terjadi intervensi antara transmitting sama receiver. Iya, betul. Kenapa tidak dipasang saja di tengah antara kedua antena itu absorbing? Jadi Ya bisa. Itu salah satu solusinya begitu. Oh gitu Pak ya. Memang memungkinkan ya seperti itu. Iya, kita pakai itu. Oh, Betul. ya, baik. Kita nggak inginnya sih min 70 dB ya, tapi kenyataannya 60 lah ya. Jadi kita ya trade off-nya di situ. Isolasi dengan power ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang lain silakan. Pak Edi, Pak Yuyu, mohon waktu. Oh Kalau ya. nggak ada yang nanya nih. Oh iya, silakan Pak Suton. Saya dari angkatan 64 Pak Yuyu ya. Aduh, subhanallah. Udah lewat. Ilmunya udah ketinggalan zaman. Cuman saya tertarik dengan pernyataan Anda sekilas sekali. Anda punya perusahaan. Kemudian Anda juga menyatakan Anda sedang memasarkan yang untuk kapal kecil ya Pak ya. Dan bahkan ada harga, ada tarif segala macam. Jadi ini sekalian buat Pak Edi, saya kebetulan masih di BKTF, tapi cuma cawe-cawe doang.
Pak Edi, prinsipnya kan kita dengan teman-teman ini kan harusnya memfasilitasi ya Pak Edi ya. Pak Edi, Anda masih dengan kita? Pak Edi. Siap. Jadi ini suatu contoh yang baik. Ada teman kita entrepreneur gitu kan ya. Gitu. Insya Allah ya Pak Yuyu ya. Mungkin kita bisa ikut berperan untuk menyebarkannya lebih luas gitu. Kalau Pak Yuyu nggak keberatan ya Pak Yuyu. Jadi BKTF ini kan sedang mengumpulkan teman-teman nih. Alhamdulillah Anda mau share gitu kan. Ini maksudnya juga bukan hanya minta dari Anda untuk share, tapi kita juga sebetulnya ingin mengusahakan apa yang kita bisa lakukan untuk teman-teman yang punya suatu usaha lah ya. Apalagi yang unik begini kan menarik untuk dikembangkan. Dan di TF ini banyak sekali lulusan-lulusan kita yang luar biasa nih Pak Edi lebih tahu, banyak sekali. Jadi mungkin diinisiasi aja Pak Edi, dipertemukan, kumpul, terus bicara apa yang kemudian kita bisa bantu bersama. Mungkin bisa saling mengisi, mungkin juga kita pasarkan keluar. Gimana Pak Edi? Ini Pak Edi Pak Ketua kan, saya cuma cawe-cawe. Saya juga business gathering ya, business gathering ya. Ya persis, semacam itulah. Kita buka hanya market. Ada forum lain, berarti forum lain. Oh iya, ini ada masih di bawahnya Pak Edi, BKTF. Tapi kemudian apa namanya kegiatannya ada fokus grup lah gitu. Jadi bukan hanya pemasaran tapi juga technical problems, mungkin yang sebidang ya, kegiatan militer tadi seperti teman di LAN, ada yang dari divisi lain dan sebagainya, itu kan menarik. Menarik. Tadi kan spektrum aplikasinya kan lebar sekali itu. Ya betul. Sebenarnya mungkin di sana yang link-link ke end user-nya ini kan juga masih, kalau yang Pak Yuyung saya perhatikan kan spesialis di radar untuk militer ya. Betul Pak Edi. Ya mungkin kalau di luar yang selama ini sudah dikerjakan, nah mungkin BKTF bisa berperan gitu kan. Oh ini untuk pengembangan radar untuk nelayan atau radar untuk offshore platform, nah misalkan aplikasi. Iya, jadi saya ingat struktur organisasi Pak Edi bersama Pak Teten itu di bawahnya ada kelompok spesialis-spesialis, gitu kan? Yang kalau tadi istilah Pak Yuyu suatu business gathering itu titik awalnya, tapi kemudian seperti yang Pak Edi laksanakan, mereka kemudian akan berkelompok. Tapi ini perlu diinisiasi gitu loh, jangan dibiarkan di struktur dan tidak ada kesempatan untuk berinteraksi. Ini usul aja, mudah-mudahan bisa saling bantu kita lah buat biar rame. Biar rame dan bermanfaat. Oh iya, biar rame. Itu aja Pak Edi, mungkin bisa mengaktifkan bagian-bagian lain di organisasi juga. Ya. Terima kasih. Kita ingin meramaikan dan bermanfaat nih. Tadi kata kunci Pak Cipto ini luar biasa tadi Pak. Tidak hanya sekedar meramaikan, rame dan bermanfaat. Tapi mungkin saya jelasin ya. Jadi sebenarnya untuk radar-radar yang komersil itu kita ini kalah ya dalam harga ya. Misalkan tadi yang radar untuk surveillance yang kecil itu buatan Furuno Jepang itu hanya 20 juta udah dapet ya. Kalau kita ngejar kayaknya berat. Ya, jadi saya nggak tahu. Jadi ya kalau kita meng-create sendiri ya kayak misalkan ventilator gitu kan, itu kan sebetulnya dia karena COVID ya, kalau nggak ada COVID mah itu nggak bisa muncul. Belum kita banyak mafia juga gitu ya. Jadi, saya bisnis yang untuk radar pertahanan udara ini juga, wah, ya badainya besar juga ya. Cuman karena secara politik kita ada dukungan dari Wamenhan ya, jadi ya dia agak mendukung ya. Jadi kita mau melangkah ini ya, mudah-mudahan nanti berhasil. Itu Pak Edi. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ini lanjut lagi sesinya, pertanyaan-pertanyaan. Kalau timnya berapa orang Pak? Ini tadi kan saya lihat software banyak, hardware banyak juga. Jadi ada kita ada
tim antena, ya, khusus antena ya. Kita ada, sebenarnya kita yang jadi antena itu ada 12 orang ya. Tapi sebenarnya 2 orang, 3 orang udah cukup. Kemudian ada tim RF, rangkaian RF khusus, ya mulai dari mixer, RNA, PA, kemudian dan lain-lain. Kemudian ada yang DSP ya, DSP yang interface ya dari RF ke software ya. Itu khusus lagi. Dan ada tim software ya, terutama untuk GUI. Jadi itu timnya. Timnya segitu aja. Kalau mekanik kita order keluar aja. Kita desain dan kita minta. Sama ini begitu. Jadi sebenarnya kita dulu timnya ada sekitar 40 orang ya. Tapi kan sekarang sebetulnya asal kita punya design engineering ya, sebenarnya itu yang harus kita kuasai. Dan key teknologi dari radar itu adalah antena dan DSP ya, dunia prosesi ya. Kalau kita join ya sama luar negeri, mereka nggak akan ngasih ya. Istilah TOT itu sebenarnya mereka bohong juga ya. Tetap kita harus nyuri teknologi mereka. Ya, kalau enggak kita nggak dapat apa. Nah, itu yang tim itu yang harus kuat ya, sehingga kita harus bisa nerima ya. Kayak di Cina itu kalau untuk TOT itu profesor semua ya. Dia lihat sebentar aja udah besok udah bisa dibuat mungkin ya. Nah, di kita kan kadang-kadang yang dikirim anak-anak muda yang nggak tahu apa-apa. Jadi itu yang salah satu yang kita nih, saya pikir secara nasional ini belum sadar ya untuk itu, dan ekosistemnya itu belum terbentuk. Ya, sebenarnya kita potensinya besar ya kalau kita untuk bangsa harusnya bisa ya. Tapi kan kita banyaknya trader ya. Jadi untuk teknologinya kita masih kurang sadar. Jadi itu Mas Edi, timnya seperti itu. Tapi ada orang yang 6 orang aja udah bisa buat ya, dia pesen sini ya. Ini kalau desain engineering, saya mau buat gini, DSP pesen ya, keluar input outputnya seperti ini ya. Ya, Oke, ini ada pertanyaan ternyata Pak, ini di chatting. Oh. Nah, ini pertama dari Pak Indro, nih untuk menembak sasaran bagaimana perhitungannya? Ada radar menembak untuk menembak sasaran ini ada perhitungan di radar ini gimana nih Pak? Iya, kalau udah tahu koordinatnya kan udah. Kan kita dapat koordinat Pak. Kasih aja ke firing. Oh, koordinat kan bergerak gimana Pak? Rudalnya presisi. Iya, jadi memang ada ininya. Memang kalau itu kita kan kita ada multi beam Pak kalau untuk radar pertahanan udara itu. Jadi kita punya multi beam, kemudian ada trackingnya juga. Nah itu ya kalau ini bisa dengan radar tracking juga ya. Nanti ya rudalnya harus ngikutin ya kalau harus pinter juga gitu. Ininya ya, jadi apa? Salah satu kesulitan di situ kan dalam perang berjalan-jalan. Oke, ini lanjut lagi aja. Ini tadi jawabannya seperti itu ya. Ini pertanyaan dari Pak Basori, ini PLTU Python 9. Mohon izin tanya Pak, apa ada radar untuk mendeteksi jellyfish? Karena setiap tahun kita panen jellyfish di PLTU Python 9 yang mengakibatkan kerusakan pada pompa. Jellyfish ini ya, apa ikan ya? Ikan jelly. Ikan. Gimana mungkin Pak Basori bisa menjelaskan ini ya tentang jellyfish ini Pak? Ubur-ubur Pak, ubur-ubur. Oh ubur-ubur, oh ternyata ubur-ubur nih. Bontang juga sama ubur-ubur. Oh ternyata banyak produsen ubur-ubur nih. Wah, ini Pak Wahyunya jadi patung lagi. Kelihatannya kena jamming lagi, Pak.
Halo, Pak. Oh, keluar lagi nih, Pak. Ini baru keluar ini ya, Pak Yuyu Wahyunya. Iya mungkin saya pernah gitu, mungkin sinyalnya nggak stabil Pak itu Pak, jadi keluar-keluar sendiri. Oh, keluar sendiri ya, kita tunggulah kalau gitu. Baik. Udah masuk lagi tuh Pak Edi kayaknya. Oh, udah masuk lagi. Oke, alhamdulillah. Udah masuk lagi. Pak Yuyu, gimana ini tentang radar? Ini kemarin baru diperbaiki internetnya nggak. Radar untuk deteksikan, Pak. Ya, bisa aja ya mungkin. Tapi belum pernah kita lakukan terus terang aja. Jadi bisa aja pakai drone nanti Pak Reza, mana Pak Reza tadi? Sekarang saya baru mau buat GPR, deteksi drone penetrasi radar buat deteksi air ya. Tadi saya mau bertanya itu tadi. Ground penetrating radar itu aplikasinya banyak juga itu. Oh, banyak ya, banyak. Nah, saya udah dapat dari LPDP sama Telju itu buat GPR untuk buat kebun teh ya. Jadi di kebun teh itu kan pas pemupukan harus pas ya. Jangan musim hujan, jangan musim kemarau ya. Jadi airnya ya kalau ada air lah ya. Jadi kayak kita kalau makan harus ada minumnya gitu kan. Nah, itu airnya harus pas. Nah, kita nanti deteksi pakai drone ya. Jadi air di dalam itu pada kedalaman tertentu tentunya itu ada enggak itu ya. Jadi, sehingga pemupukan itu bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Sebab kalau enggak itu katanya 50% tuh pupuk itu hilang ya, enggak efektif ke dalam tanah. Nah, itu untuk pemupukan, yang untuk lainnya macam-macam ya. Jadi untuk di Amerika sendiri udah bisa 3 dimensi Mas Edi. Jadi kita kalau deteksi pipa itu udah bisa 3 dimensi ya. Nah, kalau misalkan untuk tambang itu harus banyak belajar ya. Mungkin deteksi mangan atau besi atau aluminium, nah itu yang istilahnya harus belajar ya untuk bisa membedakan. Jadi kita jangan bayangkan GPR itu seperti motret di bawah ya. Dia keluarnya itu lengkungan-lengkungan gitu yang harus digunakan. Itu Mas Edi. Oke. Ya, ini tadi ikan tadi itu ya, belum ini ya. Ya nanti mungkin pakai drone itu ya. Pakai GPR. Kan yang ada itu kan apa seperti radar tapi yang ultrasonik ya itu ya. Kalau di air. Ada di air Pak. Ultrason mirip kayak radar juga itu. Ada beamnya. Radar juga itu ditransmisikan di air juga bisa ya? Bisa pakai akustik ya itunya ya. Sonar. Yang biasanya sonar. Yang lazimnya kan sonar kalau mencari ikan itu. Nggak tahu kalau radar. Fish finder gitu ya. Ya, fish finder. Nah, sebenarnya tadi untuk yang tabrakan itu banyak sih idenya ya. Jadi sudah sama siapa dulu sama Kentut ya. Jadi kita buat kayak apa namanya PTS, Special Traffic System ya. Jadi kita nanti meng-guide untuk parkir supaya tidak tabrakan. Ya. Nah itu kalau bisnisnya di pelabuhan bagus itu. Jadi nanti ada jasa untuk itu. Ya. Sehingga kalau tabrakan kan repot ya. Walaupun nyenggol itu kan udah bisa berbulan-bulan untuk nyervisnya. Nah, itu bisa dikompensasi dari itu. Jadi asuransinya mungkin dikurangi ya. Kemudian dipakai untuk jasa itu. Tapi lagi-lagi PTS ini udah ada yang menguasai ya. Di Indonesia ini udah susah masuk ya, saya juga. Halo Mas Edi?
Ya, halo, halo. Oh, ini yang pendengarnya banyak ini yang menonton ini. Ini mari silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Di chat masih banyak itu pertanyaan Pak Edi. Oh ya, lupa. Oh iya. Ada. Di chatnya masih. Oh, ini tadi ada pertanyaan sampai kelupaan, dikirain orang. Ya. Ini pertanyaannya panjang-panjang, Pak. Bentar. Ini ada yang Steve Grumman ya ada kan? Berdasarkan datanya tidak dapat. Ya, ini berikut Pak Fauzi lagi. Apa kekurangan dan kelebihan radar FMCW? Nah, ini LIPI ya ini ya. Oh, LBI ya, LBI. Dan PALS. Bagi radar surveillance, ini kekurangan kelebihan masing-masing nih ditanyakan lagi. Ini dari atas dulu ya, bagaimana spesifikasi sistem radar yang digunakan dengan perkembangan sistem kapal perang modern dan radar di tingkat TKDN-nya seperti apa? Ya, kita tingkat TKDN-nya 53% ya. Ya kalau di Kemhan itu kan batasnya 40, jadi udah masuk ya kalau kita crash. Tapi kan kalau sebenarnya kita PCB aja import sebenarnya ya. Resistor aja gitu. Tapi ya dianggapnya itu udah di dalam negeri lah ya. Jadi uangnya sudah ke dalam. Kemudian saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara kerja pesawat siluman Street Bomber ya. Ini yang Northrop Grumman ini kan dia pakai VHF ya. VHF itu kan dia frekuensinya rendah. Panjang gelombangnya jauh ya. Nah itu bisa deteksi lebih jauh lagi ya untuk power yang sama dengan frekuensi yang berbeda. Jadi bisa jauh dan dia bisa deteksi. Ya tentunya di sini makin rendah frekuensi dia di data processingnya makin berat ya. Tapi ya dengan perkembangan sekarang ya ini bisa mendeteksi ya. Jadi yang Grumman B2 ini yang buatan Grumman ya. Itu bisa terdeteksi. Kemudian mohon izin nanya PT Badak Bontang apakah tim Pak Wahid pernah melibatkan merek lain atau ngomong lain? Ini secara repair pernah ya, kita pernah repair radar ya. Secara ekonomi kurang bersaing dengan market. Ya, saya pikir radar kita terus terang aja ya. Ini belum ada yang komersil. Jadi kita kalah bersaing dengan luar, yakin ya. Dan kita ketinggalan dari segi teknologi mungkin 20 sampai 30 tahun ya. Tapi dengan Amerika, Northrop Grumman itu udah 70 tahun ya. Saya pernah ke sana, itu luar biasa dan dia buat chip sendiri untuk power transistornya. Kan dia pakai solid state. Jadi dia punya foundry sendiri untuk chipnya ya. Jadi jadi yang radar pertahanan udara juga saya kerjasama Turki itu kita reverse kayak CN235 lah. CN235 itu kan mesinnya dari luar, tapi kan nggak pernah CN235 buatan Spanyol tuh nggak pernah, tetap buatan PTD ya. Jadi kita minta spek dari mesin ya yang kita inginkan. Ya. Jadi kita desain engineer-nya kita kuasai. Jadi nanti harusnya lama-kelamaan kita ya maksimum bisa 80% buatan dalam negeri. Tapi kembali ke komponen, teknologi komponen kita kan belum ada ya di Indonesia ya. Jadi kita tetap punya ketergantungan sama negara lain ya. Kalau satu komponen nggak ada, nggak bisa. Kayak ventilator kemarin pompanya nggak ada, udah nggak akan jalan. Ya. Jadi kita sangat tergantung. Mungkin nanti harus bagian negeri itu ya masalah bangsa kita lah. Kalau gini Mas Edi. Nah ini tadi Pak Didit lagi itu bertanya lagi, jika dipaksakan radar untuk deteksi bawah air tidak pakai sonar, kedalaman berapa Pak? Oh bisa jauh, kita udah pernah nyoba juga ya. Jadi tapi kita sonarnya beli ya dan lumayan ya. Jauh juga ya. Jadi, tapi power harus besar ya. Jadi planning dengan power besar ya kita akan jauh ya. Jadi bisa
berapa kilometer ya, mungkin puluhan kilometer udah bisa. Ada pertanyaan lagi nih yang lewat chat. Tadi kelewatan satu itu kelebihan kekurangan dari dua jenis radar tadi, Pak. Ya, kelebihan dari FMCW kan saya bilang tadi dia LPI ya, low probability of intercept. Dia tidak kedetek. Ya, kalau di perang dia untuk operasi senyap, ya. Tapi dia apa namanya, tampilannya nggak begitu jelas ya dibandingkan dengan Pulse. Ya, kalau Pulse dia powernya besar ya, apa namanya, dan dia jelas ya, power besar ya. Jadi FMCW jelas akan jauh lebih murah ya, karena harga itu berbanding lurus dengan powernya kan. Nah itu, tapi saya lihat untuk radar trackingnya Webull ya, yang baru dibeli sama TNI AU itu FMCW ya, itu middle range ya, sampai 150 kilo nautical mile ya, sampai 300 kilometer ya. Sedangkan untuk radar pertahanan udara sampai 450 kilometer ya, itu minimum ya, lebih jauh lebih bagus. Itu saya belum melihat ini apa namanya, ternyata FMCW itu juga bisa untuk yang power besar ya. Nanti bisa, sebenarnya bisa dilihatkan ya sebenarnya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Made Agus Andi Gunawan, masih mahasiswa ya, saya nggak pakai Pak ya. Mohon izin bertanya Pak, saya mahasiswa Teknik Fisika Institut Teknologi Sumatera. Ingin bertanya mengenai bagaimana cara, oh ini tadi sudah ya? Oh, ini lewat lagi. Oh, ini yang berikutnya, ini terima kasih dari Pak Didit aja. Ini tadi yang tadi udah ditanyakan tuh, yang tadi dari ITERA itu. Oh iya. Kalau untuk aplikasi komunikasi data itu gimana? Itu dari teknologi radar sekarang diarahkan dalam bentuk yang lain kan tadi apa? Ada yang memang harus bisa pinter ini kan radio frekuensi. Nah, teknologi radio frekuensi itu kalau kemudian kita alihkan aplikasinya untuk komunikasi data gimana itu, Pak Wahyu? Kalau radar ini kan sensor, Pak ya. Ya, makanya ini sekarang kan sama-sama penguasaan radio frekuensi ya. Ini kan sekarang radio frekuensinya kita geser gitu loh. Dari sensor sekarang untuk kepentingan komunikasi data itu gimana itu? Saya kan dapat riset nih baru kemarin ya. Kita tapi susah juga ya. Saya kan deteksi pernafasan yang COVID itu pakai FMCW juga ini. Jadi kita bisa deteksi ya, memang kalau yang lebih tinggi resolusinya 8 bisa sampai puluhan giga lah ya untuk resolusi tinggi. Tapi ya di situ ya wireless untuk Halo. Jaringannya ini ya sepertinya. Halo, Mas. Halo. Ya. Mati terus nih. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting masih bisa nyambung. Sambung aja.
Ya, gimana ini tadi yang tentang deteksi pernapasan atau apa tadi? Jadi dari FMCW itu kan sebenarnya kalau kita lihat kan ada TXRX ya. Nah kalau kita turunan pertama dari push lah ya, juga frekuensinya bergeser ke sebelah kanan. Nah itu S21 tadi ya, kalau ada dua antena itu kan sebetulnya kalau dikonversikan ke time domain dia input. Ya. Nah itu bisa deteksi dari deteksi pernapasan Mas Edi. Di balik dinding kita udah nyoba juga napas balik dinding ya bisa kedetek. Jadi sementara sekarang pakai vector network analyzer ya untuk deteksi S parameter itu bisa kedetek. Nanti kita VNA ini kita ganti dengan radarnya. Ya baru dapat kemarin nih, tapi internality ya untuk ada di sini. Banyak sih sebenarnya aplikasinya. Ini yang Oh, ini dari Pak Cipto nih. Tadi ada destroyer Erleichburg. Maaf, ejaannya salah. Saya juga nggak tahu ejaannya ya. Mereka punya radar jarak jauh di 2 bidang muka yang besar. Kira-kira membutuhkan electrical power seberapa besar? Nah, ini sambil tertawa ini Pak Ciptonya. Saya tukang baca aja ini. apa nih? Ya ini tadi yang power, kaitannya power sama jarak. Destroyer. Oh yang tadi itu ya, yang sama Pak. Contoh tadi. Itu ada lebar sekali, layarnya yang besar itu. Kanan kiri itu biasanya deteksi deteksi dini dari missiles yang dilepas ke arah mereka. Itu kalau lihat luasnya gitu kayak apa gede powernya itu Pak? Powernya sih kalau umumnya yang push itu sebesar. Suaranya kecil Pak. Halo. Ya, enggak. Yang radar pertahanan aja itu sekitar 40 kali 8 watt berapa? 320. Ya. Itu radar pertahanan yang Anda refer radar apa Pak? Radar DCI Pak, Ground Control Intercept ya. Itu ya seperti Master T lah, kelas Master T buatan buatan Prancis ya. Nggak kedengeran Pak, yuk hilang. Halo. Gimana tadi yang referensi Anda? Apa nama radarnya yang untuk pakai apa? Halo. Kedengeran Iya Pak? Pak, sekarang jelas. Oh ya. Referensinya adalah Master T Pak, Master T buatan Prancis. Oke. Itu spek yang diminta oleh Kemhan. Phase array antena ya. Jadi dia multi beam, terus beam steering, electronic beam steering. Jadi dia ada istilahnya TRM, transmit and receive modul yang dipasang secara vertikal ya. Kita pasang 43 buah ya untuk satu TRM itu sekitar 800 watt ya. 800. Ya. Jadi saya pakai sekitar segitu. Kalau yang segede kapal itu bisa sampai kapal apa Pak? Berapa kilo ya Pak ya? Barangkali. Yang kapal apa Pak? Destroyer tadi. Lebih besar lagi kan, jaraknya jauh dia. Ya. Enggak, kalau untuk kapal sih pendek Pak. Kan dia terbatas horizon ya. Kan horizon itu 63 km. Oh. Pendek aja. Kalau ke udara, kan kalau yang kapal kayak yang buatan land itu punya DA05 ya. Itu yang udah dipasang di itu kan dia prioritasnya adalah di laut, tapi dia bisa ke udara juga. Tapi udaranya pendek, dia nggak terlalu jauh. Tapi kalau radar pertahanan udara khusus ke udara, Pak. Jadi dia sampai 450 kilo. Ya. Tapi blanknya sekitar 5 kilo ya. Dia 5 kilo dia nggak bisa detect ya. Jadi harus pakai radar yang kecil untuk menutupi semuanya.
Jadi Terima kayak kasih Pak Yu. Kalau kapal mah kecil-kecil aja, Pak. Kecuali kita kapal perang untuk deteksi udara juga, itu ya harus agak besar. Iya, iya. Terima kasih Pak Yuyu ya. Sama-sama, Pak. Ada yang lain? Ada pertanyaan lagi? Pak Riza? Pak Riza Muida? Tadi nongol. Iya, Pak Edi. Ini kan sering ketemu saya ini. Oh, ketemu. Ya, silakan tuh, Pak Riza. Ya, jadi saya lihat ini Kang Yuyu ini apa continue terus ya. Lihat perkembangan radarnya dan alhamdulillah saya lihat mulai berkembang ya, digunakan oleh militer. Pertanyaan saya tuh kalau untuk drone itu kan perlu kecil itu karena bebannya pun tidak bisa besar-besar, misalkan 10 kg. Kemudian juga kemampuan powernya itu juga tidak boleh terlalu besar ya, sekitar mungkin baterai ya mungkin sekitar 22.000 mAh itu yang. Nah, untuk mengatasi ini kira-kira bagaimana strateginya ini, Kang Yuyu? Ya, ya kita kalau power itu kan memang apa namanya beban glukosa berat juga ya. Ya kalau dia pakai baterai berarti baterainya lebih besar lagi kalau powernya besar. Tapi kalau untuk yang apa namanya, kalau sekarang kalau yang untuk drone itu kan umumnya untuk SAR ya, synthetic aperture radar ya. Itu bisa Pak, udah bisa. Jadi kemarin kita juga diskusi sama LAPAN, sama Malaysia juga, itu mau join riset kan. Itu bisa berapa ya? Bisa 5 kilo bisa. Oh, kecil sekali ya, 5 kilo. Apa namanya? Kecil, ya bisa kecil. Atau maksimum 30 kilo lah, 30 kilo. Maksimum 30 kilo. Itu udah bisa. Ya. Jadi kita memang kendalanya di situ kan. Yeah. Dimana harus kompak dan pakai barang-barang yang ringan. Ya. Itu yang, misalkan antena kita pakai microstrip aja ya, jadi kayak PCB gitu. Oh ya. Nah itu SAR ini menarik juga ini ya. Tapi LAPAN udah mulai tuh beli. Dia mau join sama siapa itu kemarin tender dan dia mau join riset sama dia beli desain aja kalau saya desain. Nanti mungkin selanjutnya akan ngembangin sendiri. Ya, jadi inginnya untuk pilot ya. Dari satelit sebenarnya kan untuk satelit tapi ya satelit namanya itu sama satu lagi apa yang drone besar tuh namanya apa? Aduh. Puma apa? Punang. Itu yang dibuat sama BPPT di PTD itu kan. Ya. Oh, jadi memungkinkan ya untuk ininya ditaruh di ya. Iya, kan saya juga mau buat GPR nih. GPR harus ini juga kan. Nanti mungkin kita mesen ininya, drone-nya. Untuk deteksi air di bawah kebun itu. Iya. Lalu satu lagi nih Kang Yuyu, kalau untuk radar untuk drone itu bagaimana mekanismenya ya? Jadi untuk deteksi misalkan drone mau datang kita sudah tahu karena drone itu kan dia tidak yang saat ini kan menggunakan karbon fiber. Kemudian kadang-kadang dia tidak diaktifkan radionya. Jadi dengan metode menuju satu titik dengan waypoint ya, diprogram di awal lalu disuruh berangkat saja. Jadi tidak ada komunikasi radio yang dibangkitkan dalam drone. Nah, itu untuk deteksi drone itu menggunakan radar bagaimana mekanismenya? Deteksi drone. Ya. Iya, kalau dia pakai absorber ya atau yang tidak bisa memantulkan ya nggak akan kedetek. Oh enggak ya, tapi beberapa ini tantangan ini dari ini deteksi drone kan, drone sebagai deteksi drone ya, terutama yang kecil itu yang multirotor.
Itu kan kalau dikasih bom atau apa kan dia bisa menuju satu titik kemudian meledakkan diri sendiri kan bisa itu. Nah, itu deteksinya itu tantangannya. Wah, ini jangan-jangan Pak Riza udah membuat itu. Loh, tapi karena itu kan radar itu, jadi. Tapi teman saya udah buat. Teman saya udah buat, dia nyoba nembak punya drone-nya Israel ya, jatuh dia. Oh. Dia pakai elektromagnetik kayak senjata gitu. Terus ya, dia pakai multi frekuensi ya. Ya itu mungkin. Nggak ada Pak, dijual dia menjualnya 1,2 M itu. Oh. Jogja, diproduksi di Jogja itu. Oh ya itu, tapi mungkin itu ketika drone-nya ada komunikasi dengan itu ground station, gitu. Jadi itu dia bisa. Kalau kelihatan mungkin ya. Iya, kalau tidak ada komunikasi tidak bisa dijatuhkan ya. Ya sekarang ngelindungin aja lah, bikin anti drone gitu kayak sangkar Faraday gitu, kalau lewat dia jatuh. Iya itu salah satunya itu bisa seperti itu. Tapi kalau ingin ya kita harus pakai Wah ini putus lagi. Ini harus Pak Riza ngomong lagi nih Pak. Oh, nampaknya ya terputus. Dia ini kurang stabil jaringan ini komunikasinya. Oh ini udah nyala. Nah ini hidup lagi ya. Tadi baru diperbaiki jadi ngaco. Nggak stabil. Kena jam radarnya ini tadi. Ya oke, terima kasih jawabannya ya. Ya nantilah mudah-mudahan bisa terus berkembang. Ada pertanyaan ini dari Pak Eldiansa. Kang Yuyu ini ada pertanyaan. Kalau di industri oil and gas, perlengkapan seismik darat maupun laut yang terbaik biasanya buatan Perancis. Nah, kalau radar ini negara mana yang terbaik saat ini? Radar itu banyak. Amerika yang jelas ya udah Raytheon, ada Northrop Grumman, ada Lockheed Martin ya. Prancis ya Thales ya, kemudian di Spanyol Indra, kemudian Ceko ya Thales, kemudian Rusia juga aja, kemudian Ukraine. Tapi sekarang yang murah itu adalah murah bagus itu di Ceko ya, di Cekoslovakia bagus ya, di Eropa Timur. Ya, tapi kalau yang sudah senior sih ya Prancis ya. Kayak di kita yang merajai radar ini kita kan Thales, dulu Thomson ya. Udah 35 tahun. Kalau India join sama Thales 20 tahun udah buat pabrik sendiri. Kita 35 tahun nggak bisa apa-apa. Oke. Coba. Halo. Halo, ya Pak. Halo. Halo Pak. Terima kasih banyak Pak Yu. Terima kasih. Halo. Iya. Halo ini Pak Edi. Kalau masih Ya, ada pertanyaan kan Pak Edi? Kalau tentang integrasi Pak Yuyu. Nah, ini kan radar banyak harus diintegrasikan menjadi satu informasi yang bermanfaat di command center atau gimana. Nah ini udah dilakukan Pak, udah dilakukan tuh lokal ya? Lokal oleh ITS itu Pak. Oh ITS, wah itu ITS nih hebat, nih kan? Nah dulu yang kan Thales nggak mau ngeluarin protokolnya tuh, ya dia nutup ya karena dia merasa raja itu kan. Akhirnya sama orang siapa ya almarhum sih dari UGM itu, akhirnya di otak-otak bisa juga Pak. Jadi kalau masalah ngotrek-ngotrek itu kita tinggal nunggu waktu aja, lama-lama bisa juga. Oh ini juga ada protokol komunikasi datanya itu ya Pak ya di Oh radar. iya Pak, oh iya. Mereka nggak mau buka. Oh. Mereka ingin mendominasi lah gitu. Oke. Masih ada lagi? Boleh saya bertanya, Pak?
Oh, Pak Budi, pertanyaannya kalau seperti kemarin 6 ya, Pak? Iya, sekarang 10, Pak. Oh ya, silakan. Saya Budi Santoso, saya sudah pensiun. Saya lulusan Teknik Fisika ITB Angkatan Tua 75. Begini Pak Yuyu. Iya, Pak. Kan yang saya juga baru tahu kalau radar itu ada yang namanya LPIR. Low Probability Intercept. Kelihatannya yang ditekuni oleh LIPI ini radar yang jenis itu ya. Apakah karena dananya kecil dibandingkan kalau kita bikin radar yang besar, atau karena memang kebutuhannya di situ? Kemudian pembuat radar di Indonesia itu di mana saja, Pak? Dan apakah kebanyakan mereka sama dengan LIPI menekuni radar-radar yang jenis LPI itu? Itu yang pertama, Pak. Kemudian teknologi radar yang kedua. Kalau setahu saya teknologi radar itu sudah tua sekali. Jadi sejak zaman Perang Dunia Kedua sudah dimulai. Maaf kalau saya salah ya. Iya, udah, Pak. Dan apakah sekarang itu teknologi radar masih di sekitar itu juga, pakai gelombang radio, ataukah sudah sedemikian majunya? Adakah jenis radar lain yang tidak menggunakan gelombang radio gitu, Pak? Memang radar kalau namanya radar, mestinya radio frekuensi, radio, Pak ya? Ya, itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, yang pertama adalah masalah FMCW tadi ya. Itu memang murah, Pak. Terus tenang aja, itu murah. Teknologinya lebih mudah ya dibandingkan dengan Pulse. Ya, kita Pulse belum ada yang ngembangin sampai sekarang ya. Jadi itu alasannya ya. Kita ingin ngembangkan nanti lebih lanjut dan itu akan Pulse lebih mahal tentunya ya dibandingkan dengan itu. Nah, untuk yang siapa aja yang penggiat radar Indonesia itu adalah LIPI ya, kemudian LAPAN juga sudah mulai radar SAR-nya, Synthetic Aperture Radar itu untuk bikin map permukaan tanah terutama di laut juga. Kemudian ada Solusi 247 ya di Jakarta. Gitu. Kemudian saya pikir baru itu ya UI, ITB ya juga menginikan ITS juga ya, Pak Gamantio CS itu mengembangkan juga ya untuk penggiatnya. Cuman itu hanya sebatas riset, Pak. Jadi kalau untuk komersil kita tetap kalah ya dalam hal harga ya. Karena mereka udah mass product dan udah senior ya. Jadi tapi minimum kalau untuk reverse engineering nanti kita nggak akan susah karena teknologinya udah dipegang. Ya, tinggal seperti CN235 lah. Kalau kita katakan CN235 itu berhasil, ya harusnya kita bisa niru itu. Ya. Kemudian yang kedua, tadi apa Pak? Bentar Pak, kalau yang untuk komersil, apakah ada perusahaan di Indonesia yang memproduksi radar jenis? Nggak ada ya. Yang kayak Jepang, Furuno di sana nggak ada. Perimerin nggak ada di sini nggak ada. Jadi di sini dia langsung jual jadi. Karena mungkin susah juga ya, mau assembling tanggung gitu ya, kan ordernya juga nggak besar ya. Nah kecuali yang nanti radar pertahanan udara mungkin itu lain. Terus kedua apa tadi ketiga tentang teknologi radar Pak. Oh teknologi radar ya. Jadi sekarang kan yang jadi kendala adalah power ya. Jangan sampai powernya terlalu besar karena itu berbanding lurus dengan dolar ya. Nah, untuk pulse sekarang teknologi adalah pulse compression ya. Di dalam pulse-nya itu ada modulasi ya, modulasinya bisa linear atau non linear. Nah, itu bisa menekan 1/30-nya. Ada sampai 1/300-nya. Jadi dengan power yang kecil itu bisa mendeteksi lebih jauh ya. Nah, kemudian tentang teknologi dulu pakai tabung, masih pakai tabung Perang Dunia Kedua. Sekarang udah pakai solid state ya. Kalau tabung kan ada lifetime-nya, sedang kalau untuk solid state
itu boleh dikatakan dia tak terhingga lifetime-nya ya. Tapi kalau jebol. Nah, sekarang teknologi yang terakhir adalah dia pakai AESA. AESA itu Active Scanning Electronically Array ya. Jadi dia beam itu jadi pola radiasi dari elektromagnet itu bisa kita atur ya. Kita bisa lagi deteksi ke atas, bisa ke bawah, ke kiri, ke kanan ya, itu tergantung program yang kita inginkan ya. Jadi itu tanpa gerak ya. Jadi motor udah nggak ada ya. Jadi itu namanya electronic beamforming, yaitu yang terakhir. Jadi dayanya terdistribusi oleh TRM, Transmit Receive Module. Itu yang terakhir. Jadi kalau di kapal itu nggak ada yang muter nanti, tapi dia ada 4 sektor, ya. Jadi masing-masing sektor 90 derajat, jadi nanti mengcover omni 360 derajat. Jadi itu sangat menarik. Jadi ada coba di YouTube, itu menarik banget. Ya, jadi dia wah atraktif dan masukin ke firing. Ya luar biasa ya. Itu Northrop Grumman udah punya, Lockheed Martin juga ada punya ya. Nah, itu yang sekarang intinya adalah di TRM, Transmit Receive Module. Jadi bisa hanya 100 watt atau bahkan 50 watt satuan, itu bisa ribuan. Jadi kalau dia mati 1 nggak apa-apa, mati 2, mati 10 masih jalan. Tapi kalau dia pakai magnetron, mati semua ya. Itu yang. Jadi perkembangan terakhir radar itu. Jadi pulse compression kalau itunya, kemudian yang satu lagi adalah electronic beamforming terakhir. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yuyu. Bagus sekali presentasinya. Ya. Sudah nggak tanya lagi ini Pak Budi? Sudah cukup Pak. Nanti dimarahin sama Pak Edi. Oh, enggak. Terima kasih. Pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain, silakan. Boleh saya tanya, Pak? Oh, boleh, Pak Kresna. Ya. Oh iya. Kalau ada perkebunan pohon jati ya, kita apakah bisa menentukan dengan radar drone itu ketinggian daripada pohon itu? Karena biasanya kita harus menentukan ya 6 bulan dicek berapa tingginya, naiknya berapa, masing-masing koordinat dari pohon-pohon itu. Apakah sudah ada itu? Nah, radar yang demikian. Terima kasih. Ya, kemarin juga kita terkendala dengan kerimbunan ya. Jadi kita hanya deteksi daun gitu kan. Nah itu yang, tapi bisa juga sih ya. Mungkin nanti seperti saya pernah melakukan dengan GPR Pak, Ground Penetrating Radar. Jadi kita deteksi pakai 200 MHz ya. Itu kedalaman bisa sampai 30 meter ya. Kita waktu itu ada proyek untuk deteksi tiang pancang di bekas power plant. Jadi di atasnya beton, tapi tiang pancangnya di mana aja nih. Nah, itu bisa ketahuan. Akhirnya ketahuan ya, kita scan ya, survei pakai GPR, ketahuan tiang pancangnya di mana aja. Nah, mungkin dengan frekuensi yang rendah, saya pikir nanti mungkin ketinggian bisa dilihat ya. Tapi kita deteksi dari atas ya, dari atas. Nah, kalau dari bawah kan kemarin juga untuk ingin ini karet gimana nih, deteksi karet untuk nyiram pupuk karet gitu ya. Ya kita berarti harus pakai robotik ya untuk deteksi airnya gitu kan dari dalam. Tapi kalau mungkin ini bisa Pak, jadi pakai frekuensi yang lebih rendah ya. Makin rendah kan dia makin dalam ya. Jadi makin kedetek ke dalam. Jadi ketinggian dari pohon jati mungkin bisa kelihatan ya. Tapi itu belum kita coba Pak. Baru perkiraan secara teknologi mungkin bisa kita lakukan. Nanti kita pakai GPR, tapi ya mungkin nggak tahu nih ya, karena makin rendah frekuensi biasanya makin berat ya. Apakah drone-nya kuat atau enggak. Nah, itu, jadi kesimpulannya kemudian bisa Pak. Bisa ya, jadi tiap pohon koordinatnya tahu, ketinggiannya tahu begitu ya. Bisa diketahui ya. Ya Pak, nanti saya saya buatin konsepnya Pak nanti. Ini bagus juga. Ya. Sekalian untuk riset. Ide bagus. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Kalau yang suka dipakai untuk menentukan profil itu kan ada, itu kan laser ya, laser scanning itu. Oh, marker, buat marker, bukan? Iya, ini kan misalkan ya apa pantulan-pantulan tadi itu kayaknya juga itu laser scanner itu juga bisa juga itu. Bisa juga mungkin. Iya. Bisa juga mungkin, Pak. Adakah pertanyaan yang lain? Masih ada waktu 10 menit kira-kira, Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Silakan. Kalau ada yang mau TA gimana nih kira-kira nih Pak? Ini TA ya, bukan komersial ya, penelitian dasar. Boleh Pak, boleh. Hah? Boleh Pak, datang boleh aja ya? ke tempat saya, boleh. Oh boleh. Saya ini udah bimbing hampir 400 orang. Waduh, saya kalah dong. Kalah Pak, kalah. Saya setahun bisa 20 orang Pak. Oh, hebat tuh. Ini Pak Yuyu calonnya PSPPI juga Pak Edi. Oh iya, iya boleh, boleh. Ada ini Pak kerja praktek untuk insinyur. insinyur. Oh boleh. Oh iya, iya. Ya ini yang untuk apa itu yang program insinyur itu loh, itu kan perlu magang industri. Latihan kerja praktek keinsinyuran. Nah itu kalau berarti kan bisa nanti melakukan kegiatan di tempat Pak Yuyu ya. Bisa, bisa. Oh, ini kan Pak Cipto. Jadi udah ini salah satu gunanya kita ketemu kan, oh ini bisa Indonesia Power, bisa Pertamina. Ini program bagus ya, Mas Edi, judulnya bagus banget. Iya, iya, iya. Sangat bagus. LAN, mantap, kan mantap. LAN bisa terima. LAN aja ada dua macam. Jadi itu LAN ada LAN railways system sama LAN teknologi pertahanan. Iya, iya. Ini kita baru mau manggil yang kereta-kereta, nanti berikutnya lagi yang kaitannya dengan radar-radar juga nanti kita minta untuk presentasi di sini. Iya, Pak. Iya, iya, iya. Ini saya memperkenalkan ya. Jadi ada Hipenindo, Pak, Himpunan Himpunan Peneliti Indonesia. Nah itu, alhamdulillah saya kemarin terpilih Pak, jadi untuk Jawa Barat Pak. Jawa Barat. Nanti, apa jadi terpilih jadi apa ini Pak? Ketua himpunan. Saya warga Jawa Barat Pak. Himpunan Peneliti Indonesia, Himpenindo. Oh ya ya ya. Sama ini Pak Husain Akil kan. Oh Pak Husain Akil. Dia pendirinya. Nah kan di sini banyak ini juga selain yang bekerja ini yang mahasiswa juga banyak nih yang ikutan program ini kan nanti bisa kontak ke Kang Yuyu ini. Iya Pak. Ya terutama ya terus terang aja kunci ini itu adalah di DSP-nya Pak, digital processing-nya itu yang sangat apa namanya mungkin sama anak muda sangat disukai banget ya. Programming berarti ya? Ya, programming dan juga interface lah ya. Oh, interface, ada interface. Ada Pak, ada Pak. Nah, itu luar biasa nih. Jadi di situ kuncinya salah satunya lah. Kalau hardware sih saya pikir selesai lah ya, nggak masalah kalau hardware itu. RF yang gitu-gitu udah nggak masalah. Justru di DSP sama softwarenya. Jadi biasanya orang-orang teknik kan dia kalau dia jago software disukai dibandingkan dengan informatik gitu ya. Karena dia tahu sistemnya. Ya. Oh, ini kalau program pakai apa di sana ininya toolsnya itu? Kalau sekarang di anak-anak muda itu kan bahasanya kalau dulu kita Fortran ya. Kalau sekarang itu sudah nggak zaman lagi Fortran itu. Sekarang katanya itu Python, nah misalkan. Nah, ya. Itu apakah di dunia radar ini juga bahasa itu dipakai itu?
Dipakai Pak. Oh dipakai ya Python ya? Wow, berarti luar biasa ini. Selain itu apa lagi itu? Kalau untuk GUI-nya sih sebetulnya masih yang pakai yang udah aplikatif ya. Yang untuk GUI-nya, untuk display-nya. Kemudian mungkin Delphi ya, Delphi juga dipakai. Masih dipakai ini Delphi. Nah, kalau tren sekarang ini Pak, seperti tren big data itu kan, apakah radar ini juga termasuk arahnya ke sana juga ini? Ini big data, data banyak dikumpulkan, kita olah pakai artificial intelligence atau machine learning. Apakah di dunia radar yang terutama untuk integrasi tadi itu? Nah, kalau integrasi udah pasti pakai big data itu. Ya, artinya ini kan mengumpulkan data banyak gitu loh. Misalkan kapal punya data banyak, kaitannya sama radar saja lah gitu kan. Iya. Ada si 4i itu kan, yang command control itu kan. Nah, itu kan udah harus pakai big data, Pak. Itu dikembangkan oleh lokal juga yang seperti itu? Udah banyak, Pak. Ya, itu salah satunya Solusi 247, terus siapa lagi lah ya. Itu yang ngembangin big data. Ya kan, kalau mereka kan proyeknya di Telkomsel, ya, Exelindo ya, untuk data processing untuk SMS dan lain-lain. Tapi kalau di radarnya sendiri satu sih belum perlu. Oh, belum perlu ya. Pak Cipto, barangkali ada komentar lagi nih untuk penutup Pak Cipto. Wah, enggak lah, ini buat sharingnya dia udah terima kasih banyak Pak Yuyu, seperti juga teman-teman yang lain, mudah-mudahan bertambah lagi yang bisa knowledge sharing untuk kita sama-sama. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan ada anakannya Pak Yuyu kalau bisa dikembangkan tadi komunikasi dengan yang pertanyaan-pertanyaan lagi itu alhamdulillah. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Masih adakah dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian pertanyaan? Ya, halo. Halo. Ya, saya hanya mau nanya aja. Itu saya sering nonton National Geographic ya. Itu ada pengurasan air laut. Jadi dia bisa lihat ada harta di situ, misalnya kapal. Mencari harta nih kira-kira nih gimana Kang Yuyu? Radarnya bisa dipakai enggak? Halo. Apa harta apa tadi Pak? Nyari harta? Iya, itu kan menguras air laut tadi. Bisa nggak mendeteksi benda-benda di dalam laut? Kira-kira, maaf. Tapi kan stop, saya hanya menduga pertanyaannya. Ya pakai SAR sekarang Pak, Synthetic Aperture Radar. Tapi di L-band lah ya, di 1 giga gitu. Itu bisa tembus tanah juga. Deteksi peta dari groundwater tuh bisa juga. Ya kemungkinan bisa itu kalau pakai SAR, jadi Synthetic Aperture Radar. Saya pikir terakhir pakai itu Pak untuk di laut ataupun di darat untuk mapping ya. Jadi ke frekuensi lebih rendah dia bisa masuk ke dalam. Kalau gitu bisa Pak Yu ini Heldi Pak mau tanya, mohon maaf Pak ini. Ya, silakan Pak. Ya ini kok berarti bisa digunakan untuk deteksi kebocoran pipa bawah laut juga nggak Pak? Pipa dalam laut apa? Ya, kebocoran pipa bawah laut Pak. Belum sampai ke sana. Kayaknya belum ya. Kita baru masang kemarin di selat di Banyuwangi untuk ini aja lalu lintas kabel laut ya. Jangan sampai ada yang parkir di atas kabel laut. Jadi baru mencegah, kalau deteksinya belum. Kemudian yang di Semarang juga
kan ada pipa ya, pipa gas. Nah itu juga harus diawasi ya by radar. Jadi jangan sampai ada yang parkir di atas itu, nanti buang jangkar kan, wah berabe banget ya kalau kena pipanya. Baru sampai sana Pak, di Indonesia ya. Saya ingat itu beberapa kasus kebocoran pipa offshore tuh gara-gara jangkar kapal tuh. Yang Betul Pak. Di Natuna itu gara-gara jangkar juga. Terus yang Balikpapan Pertamina Balikpapan yang 2 tahun yang lalu, itu juga gara-gara jangkar. Oh. Jangkarnya. Wah, Mas Edi punya datanya. Kami di laut dalam kami di Norway juga gitu Pak, kedalaman 1.200, 1.300 juga karena jangkar juga bisa. Oh gitu ya. Oh iya. Ya jadi harus diawasi Pak. Jadi kita nanti punya peta dari hidros ya, peta daerah situ, dalamnya berapa segala macam tahu. Nanti kita bikin mapping pipanya, nanti di sekitar itu kita deteksi. Jadi jangan sampai ada kapal yang parkir atau apalagi buang jangkar gitu ya. Kan kita bisa pakai voice juga ya, bisa ngusir atau gimana gitu. Ya. Oke, kalau begitu nih waktunya juga sudah mendekati jam 6. Kita akhiri acara kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali Pak Kang Wahyu yang sudah bersedia untuk bergabung dengan kita. Jangan bosan-bosan nanti kalau kita minta bantuan ya, ini kaitannya jadi kita masih ada silaturahim gitu kan ya. Siap. Apakah join riset atau mahasiswa dikirim ke sana ini, atau mau mengembangkan yang untuk komersial yang lain-lain yang ya mudah-mudahan harganya bisa masuk. Terima kasih sekali lagi pada Kang Yuyu Wahyu. Terima kasih ibu-ibu dan bapak sekalian yang sudah bergabung dengan acara ini. Kita akhiri acara kita sampai di sini. Kita ketemu minggu depan Selasa Rabu lagi dengan topik yang berbeda. Maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita sebelum lupa, hampir lupa nih. Kang Irsad foto dulu nih yang masih tersisa nih, lumayan nih hampir lupa nih. Foto dulu. Yang masih tersisa ini, lainnya udah pada maghrib duluan nih soalnya nih. Gimana, Kang Irsad? Sudah? Wah, ini Kang Yunandar juga rajin nih, saya perhatikan. Sudah ya? Oke, kalau gitu terima kasih ibu-ibu dan bapak sekalian. Kita ketemu lagi di acara yang lain lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan semangat selalu. Terima kasih. Terima kasih.